muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing tanda-tanda cowok suka sama kita secara diam-diam. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Nanti kita akan bahas, dan saya berdoa ini dapat menolong engkau, teman-teman wanita, sehingga engkau bisa peka, dan kemudian kalau engkau juga menyukai, kalian bisa bersatu dan kemudian bisa diberkati kelak, ya, kalau memang dia adalah jodohmu. Nah, saya pernah berjumpa dengan seorang laki-laki, ya, yang suka sama cewek secara diam-diam. Dia sangat menyukai itu cewek, dia sangat perhatian, namun karena tidak berani menyatakan perasaannya, ya, tidak berani menyatakan perasaannya karena berbagai hal menjadi bahan pertimbangan. Akibatnya dia hanya memendam perasaan sukanya, hanya memendam perasaan perhatiannya tanpa ada sebuah kejelasan, dan itu berlaku cukup lama, ya, cukup lama. Dan ada juga yang saya dapati setelah 10 tahun kemudian baru si cewek itu tahu dari teman-temannya bahwa ternyata si cowok ini suka sama dia. Nah, inilah yang kita mesti pelajari para perempuan, ya, untuk bisa mengetahui seorang cowok yang suka sama kita, ya, supaya kita menjadi peka dan tajam dalam menilai. Nah, berikut ini saya kasih beberapa alasannya, beberapa alasan. Nanti selanjutnya saya akan beritahu tanda-tandanya. Nah, beberapa alasan mengapa cowok suka kita secara diam-diam. Jadi dia suka tapi dia lakukan secara diam-diam. Nah, biasanya ini yang saya dapati, biasanya dia itu malu, atau istilahnya dia pemalu lah, padahal dia suka gitu loh. Ada yang memang laki-laki yang seperti itu, dia suka sama seseorang, ya, cewek, tapi karena dia pemalu. Nah, saya pernah ditanya satu kali sama anak muda, saya alami itu, Pak, begitu dia bilang, bahwa saya suka sama seseorang tapi saya malu. Orangnya, kalau yang ini orangnya pesimis dan rendah diri. Dia suka karena dia pesimis, dia hanya pendam. Nah, makanya dibutuhkan memang sebuah keberanian untuk kita bisa menyampaikan apa yang ada di isi hati kita. Yang kedua adalah beberapa alasan mengapa cowok suka kita diam-diam adalah mungkin dia punya trauma, ya, punya trauma dalam arti di masa lalu. Mungkin saja dia digantung, artinya istilahnya cintanya itu tidak ada kejelasan, atau yang lebih parahnya dia pernah ditolak. Karena dia pernah ditolak, jadi kayak ada semacam ketakutan, ada semacam keraguan untuk dia menyatakan perasaannya terhadap perempuan tersebut. Itu bisa jadi alasan mengapa seorang cowok menyukai secara diam-diam. Yang ketiga, mungkin saja ini dulu pernah saya alami juga, ya. Dulu saya suka dengan seorang perempuan, tetapi saya dapati perempuan ini sepertinya high class. High class itu istilahnya orangnya berkelas lah, kira-kira begitu. Jadi saya seolah-olah mikir, pasti kelasnya dia ini kelas-kelas tinggi lah, begitu. Nah, ini juga bisa jadi beberapa alasan mengapa cowok menyukai kita diam-diam, karena mungkin di pikirannya bahwa Anda ini adalah perempuan yang high class, kelasnya tinggi, maunya yang kaya, maunya pekerjaan yang tinggi, maunya yang uangnya banyak. Ya, ada yang seperti itu. Dan ada juga yang keempat, dia menunggu momen, ya, menunggu momen dalam arti dia mau memastikan apakah benar-benar kamu ada feel ke dia, apakah kamu benar-benar ada rasa ke dia, dan dia menunggu itu.
Nah, masalahnya waktu menunggu ini yang istilahnya kita nggak bisa patok berapa lama. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, yang kelima ini juga sering terjadi ya. Kenapa cowok menyukai cewek secara diam-diam? Karena dia ragu dengan dirinya. Ini juga banyak terjadi. Nah, berikut ini saya berikan tanda-tanda cowok menyukai kita tapi diam-diam. Nah, saya berdoa para wanita yang mendengar ini, kalau memang kamu juga ada rasa ke dia, kamu belajarlah ini supaya kamu jadi peka dan tahu ternyata dia suka sama kamu. Ya, yang pertama, dia menaruh perhatian khusus ke kamu. Ya, artinya dia sangat memperhatikan kamu dari mulai makan ya, dari pekerjaanmu ya, atau mungkin dari sosial mediamu dia perhatikan ya. Nah, coba waktu kita bersosial media, ada enggak dia muncul ya? Kita buat status, ada enggak dia muncul? Nah, dari situ kita bisa pelajari. Terus dia biasa juga WA, chat atau apalah, sekedar mengingatkan. Nah, kita rasa itu biasa, padahal jangan-jangan dia menaruh perhatian khusus. Yang kedua adalah sering mencoba menghubungi kamu ya. Sering mencoba menghubungi kamu. Saya teringat dulu ya, saya seminggu bisa hubungi sekitar 4 apa 5 kali ya. Memang sangat terbatas, tapi saya hubungi 4-5 kali. Itu juga dalam keadaan kayak semacam salah tingkah, salah enggak saya ini ya, gimana pandangan dia. Jadi kayak semacam ragu ke diri. Nah, dia yang suka kamu, dia akan mencoba sering menghubungin. Dan coba cek apakah yang sering menghubungi kamu, apakah dia menyukai kamu secara diam-diam. Nah, kemudian sering memuji dan memberi semangat. Ini hal yang lumrah sekali dilakukan seorang laki-laki ketika dia suka dengan seorang perempuan. Dia sering memuji ya, sering memberi motivasi atau semangat. Dia mendukung, ayo semangat, ayo bangkit lagi, ayo jangan nyerah. Nah, dia mendukung, dan dia mendukung memberikan yang terbaik ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman cewek, ada enggak pria yang memberikan dukungan segitu terbaiknya kepada kamu? Nah, kalau ada, coba amati baik-baik. Nah, kemudian ini yang saya tadi bilang, selalu ada waktu. Artinya begini, mungkin dia orang sibuk atau dia super sibuk, tapi kalau kamu amati di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu ada waktu untuk kamu. Nah, biasanya orang begini, sekalipun dia sibuk, tapi kalau ada waktu untuk kamu, berarti kamu itu spesial bagi dia. Iya dong, namanya orang sibuk, banyak kegiatan, pekerjaan padat ya. Tapi kalau dia ada waktu ke kamu, berarti kamu orang spesial bagi dia. Nah, coba lebih peka, lebih tajam, coba amati ya teman-teman cewek. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, yang terakhir adalah dia mengikuti sosial media kamu ya. Artinya semua aktivitas kegiatanmu dia ikuti. Bahkan mungkin dia nge-like ya, dia mungkin komen, atau dia mungkin menonton, mungkin kau sedang live ya. Nah, dia ikuti semua sosial mediamu, dan dia ikuti semua kegiatanmu. Tujuannya apa? Supaya bisa memantau dan supaya bisa memperhatikan kamunya. Nah, itu tanda-tandanya ada sekitar 5, dan ini yang kami biasa lakukan para cowok ya. Biasanya ada cowok yang memang tidak sembarang mengucapkan perasaannya, tidak mudah mengucapkan perasaannya. Tapi ada cowok yang gampang sekali. Nah, tapi ada cowok-cowok yang kayak istilahnya diam-diam dia menyukai karena beberapa alasan yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang ini yang menjadi penting. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa cowok itu menyukai kita secara
diam-diam. Apa yang harus kita lakukan? Nah, begini. Kalau dia menyukai kita secara diam-diam dan ternyata kita juga suka sama dia, kita punya chemistry yang bagus ya, kita sudah sama-sama dewasa, kemudian kita juga sudah seiman ya. Kalau kita sama-sama suka, maka yang pertama bantulah dia ya, teman-teman cewek. Yang pertama bantulah dia untuk dia mengetahui bahwa kamu juga suka sama dia. Nah, kadang-kadang kan kenapa cowok masih diam-diam menyukai kamu? Karena dia masih semacam menerka-nerka, menafsir-menafsir. Dia ini suka apa tidak sih ya? Dia ini sebenarnya gimana sih ya? Nah, artinya yang pertama ini bantulah dia untuk dia mengetahui bahwa kamu juga suka sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu cowok itu suka sama kita dan kita juga suka sama dia? Yang kedua adalah beritahukanlah, terbukalah dengan perasaanmu bahwa ternyata kamu juga ada rasa ke dia. Nah, cuman kan kita ini hidup di budaya timur ya, budaya yang mana wanita itu lebih menanti, laki-laki itu lebih reaktif. Nah, padahal bagi saya tidak masalah seorang perempuan untuk memberitahu bahwa dia juga suka sama laki-laki. Nggak masalah bagi saya. Daripada kita menyesal ya di kemudian hari, padahal ini untuk kepentingan bersama di masa depan. Ya nggak apa-apa cerita. Ya cerita aja, Bang, Mas, atau siapa saja. Aku juga sebenarnya senang kok. Aku juga ada sayang kok, ada ini. Cuman saya mikir nunggu dari masnya, dari abang atau siapalah yang coba dekat sama kita. Bantulah dia untuk dia tahu bahwa kamu juga suka sama dia ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah kenal, sudah cocok, damai sejahtera ya, sudah kenal, sudah cocok, terus chemistry-nya dapat, sudah sama-sama dewasa, ya udahlah, jalanilah hubungan itu ya. Ingat, ini untuk kepentingan bersama. Jadi jangan cuma menunggu cowok-cowok untuk nembak kamu, padahal kamu tahu dia juga suka sama kamu. Ya sampaikan aja, kan nggak apa-apa menyampaikan kalau kamu juga ada rasa ke dia ya. Nah, saya berharap apa yang saya sudah sampaikan ini dapat membantu teman-teman cewek ya. Mana tahu dia adalah jodohmu yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan, dan dibutuhkan sebuah kepekaan supaya akhirnya kalian bisa bersatu dalam ikatan dan dalam pernikahan kelak ya. Satu pesan saya, ingat, harus seiman ya. Apapun alasannya harus seiman. Supaya apa? Supaya menggenapi firman Tuhan ya. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda ya. Tetaplah semangat, tetaplah antusias, dan saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat bagi kita dan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita. Ini yang boleh saya sampaikan, anak-anak muda. God bless you.